Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Yusnia, mahasiswa sarjana terapan keperawatan yang hari ini akan melakukan presentasi seminar hasil skripsi yang berjudul Faktor-faktor penghambat pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan seminar hasil pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Joko Sabto Pramono, yang saya hormati Dr. Hilda, dan yang saya hormati Ibu Hesti Prawita Widyastuti. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu luangnya yang hari ini bersedia menguji seminar hasil skripsi saya. Baik, langsung lanjut saja. Slide pertama, yakni tujuan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Tujuan khususnya yakni yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, profesi, masa kerja, dan jumlah jam kerja per hari. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yakni pengetahuan, komitmen, blame culture atau budaya menyalahkan, reward atau penghargaan, sosialisasi, pelatihan, dan beban kerja yang menghambat pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor penghambat yang berhubungan dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis faktor dominan yang berhubungan dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Selanjutnya ada rancangan penelitian, desain. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di masing-masing Puskesmas Rawat Inap Samarinda yang berjumlah 362 orang, dan sampel penelitian sebanyak 78 orang menggunakan rumus rule of thumb dan menggunakan teknik purposive sampling. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 14 Maret 2020 yang bertempatkan di Puskesmas Rawat Inap Samarinda, yaitu Puskesmas Lempake, Puskesmas Sungai Siring, Puskesmas Makroman, Puskesmas Palaran, Puskesmas Trauma Center, dan Puskesmas Bantuas. Hasil analisis data dan pembahasan. Analisis univariat terdiri dari distribusi frekuensi berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja per hari. Analisis bivariat menggunakan uji Pearson chi-square, dan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik. Di sini ada hasil uji univariat, karakteristik responden di Puskesmas Rawat Inap Samarinda tahun 2020. Distribusi karakteristik responden berdasarkan umur, sebagian besar adalah berusia 21 sampai dengan 30 tahun dengan frekuensi 36 dan persentasenya 46%. Kemudian jenis kelamin, sebagian besar adalah perempuan dengan frekuensi 56 dan persentase 72%. Tingkat pendidikan, sebagian besar adalah S1 dengan frekuensi 36 dan persentase 46%. Lalu untuk distribusi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, sebagian besar adalah perawat dan bidan yang masing-masing frekuensinya sebesar 11 dan persentasenya sebesar 14%. Lalu distribusi karakteristik responden berdasarkan masa kerja, sebagian besar adalah 1 sampai 10 tahun dengan frekuensi 67 dan persentase sebesar 86%. Yang terakhir adalah jumlah jam kerja per hari. Sebagian besar memiliki jumlah jam kerja per hari yakni 8 jam dengan frekuensi 43 dan persentasenya 55%. Ini lanjut saja. Di sini dapat dilihat tabel faktor-faktor penghambat pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Determinannya terdiri dari 7, yakni knowledge, commitment, blame culture, reward, socialization, coaching, dan workload.
Ya, di sini ada interpretasi dari hasil uji bivariat. Yang pertama, hubungan knowledge dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik, uji chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05 yang artinya secara statistik ada hubungan antara variabel knowledge dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 22,095 yang artinya responden dengan knowledge yang baik memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan 22,1 kali lebih besar dibandingkan dengan knowledge yang kurang baik. Yang kedua, ada hubungan komitmen dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,279 atau P lebih dari 0,05 yang artinya secara statistik tidak ada hubungan antara variabel komitmen dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 1,712 yang artinya responden dengan komitmen yang baik memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden 1,7 kali lebih besar dibandingkan dengan komitmen yang kurang baik. Selanjutnya, hubungan blame culture dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,002 atau P kurang dari 0,05 yang artinya secara statistik ada hubungan antara variabel blame culture dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 6,135 yang artinya responden dengan tidak ada budaya menyalahkan memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan pasien 6,1 kali lebih besar dibandingkan dengan yang ada budaya menyalahkan. Kemudian hubungan reward dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,022 atau P maksudnya kurang dari 0,05 yang artinya secara statistik ada hubungan antara variabel reward dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 3,026 yang artinya responden yang tidak perlu penghargaan atau hadiah memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan 3 kali lebih besar dibandingkan dengan yang perlu penghargaan atau hadiah. Kemudian, hubungan socialization dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,146 atau P lebih dari 0,05 yang artinya secara statistik tidak ada hubungan antara variabel socialization dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 2,143 yang artinya responden dengan socialization yang baik memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan 2,1 kali lebih besar dibandingkan dengan socialization yang kurang baik. Lalu, hubungan coaching dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,227 atau P lebih dari 0,05 yang artinya secara statistik tidak ada hubungan antara variabel coaching dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OE sebesar 0,753 yang artinya responden yang pernah mengikuti pelatihan kurang dari 5 tahun yang lalu memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan pasien 0,8 lebih besar dibandingkan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Yang terakhir ada hubungan workload dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan nilai P sebesar 0,002 atau P kurang dari 0,05 yang artinya secara statistik ada hubungan antara variabel workload dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dari hasil analisis didapatkan juga nilai OR sebesar 4,418 yang artinya responden dengan workload yang sedang memiliki kecenderungan untuk melaporkan insiden keselamatan pasien 4,4 kali lebih besar dibandingkan dengan workload yang tinggi. Berikut ini adalah hasil uji multivariat yang menggunakan uji regresi logistik sederhana atau uji kandidat. Berdasarkan hasil uji regresi logistik sederhana di atas menunjukkan bahwa
Terdapat 5 variabel yang memiliki nilai P kurang dari 0,25 dan menjadi kandidat untuk dilakukan uji regresi logistik berganda. Berikut adalah pemodelan faktor-faktor penghambat pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Berdasarkan pemodelan multivariabel di atas, didapatkan nilai P sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05 pada variabel knowledge, yang artinya ada hubungan antara variabel knowledge dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Pada variabel blame culture didapatkan nilai P sebesar 0,012 atau P kurang dari 0,05, yang artinya ada hubungan antara variabel blame culture dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Pada variabel reward didapatkan nilai P sebesar 0,028 atau P kurang dari 0,05, artinya ada hubungan antara variabel reward dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Pada variabel socialization didapatkan nilai P sebesar 0,028 atau P kurang dari 0,05, artinya ada hubungan antara variabel socialization dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Dan pada variabel workload didapatkan nilai P sebesar 0,119 atau P lebih dari 0,05. Variabel workload dikeluarkan dari pemodelan dikarenakan memiliki nilai P lebih dari 0,05. Pada pemodelan kedua tidak didapatkan variabel yang memiliki nilai P lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada lagi yang dapat dikeluarkan dari pemodelan. Terjadi perubahan OR lebih dari 10%, maka variabel workload dimasukkan kembali ke pemodelan. Berdasarkan hasil seleksi variabel confounding dan variabel yang berhubungan, maka model akhir faktor-faktor yang menghambat pelaporan insiden keselamatan pasien dijelaskan pada tabel di bawah ini. Ini dia tabelnya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa knowledge menjadi faktor yang paling dominan berhubungan dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Variabel knowledge yang baik memiliki peluang 56,7 kali untuk insiden keselamatan pasien yang dilaporkan setelah dikontrol oleh variabel blame culture, reward, dan socialization. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama di sini ada menganalisis faktor pengetahuan responden terhadap laporan insiden keselamatan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al. 2016 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi niat melaporkan insiden keselamatan pasien menyebutkan bahwa hampir 40% dari responden tidak tahu cara melaporkan insiden keselamatan pasien. Ketidaktahuan cara melaporkan menyebabkan insiden keselamatan pasien tidak terlaporkan. Selain itu, penelitian Jamaluddin tahun 2018 yang berjudul Analisis Penyebab Ketidaktepatan Waktu Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin juga menunjukkan bahwa rasa menulis insiden disebabkan karena karyawan tidak tahu bagaimana cara mengisi formulir pelaporan insiden dan bagaimana cara menulis kronologis kejadian insiden, sehingga karyawan rumah sakit memilih untuk tidak melaporkan kejadian insiden. Lalu menurut teori planned behavior, pengetahuan petugas tentang IKP, pengetahuan petugas tentang cara melaporkan dan manfaat IKP, serta konsekuensi yang akan diterima ketika melaporkan IKP merupakan bagian dari norma subjektif yang merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan aktivitas tertentu. Pemahaman individu terhadap sesuatu hal akan berpengaruh pada niat untuk melaporkan. Peneliti berasumsi faktor pengetahuan tentang pelaporan insiden keselamatan pasien berperan penting terhadap kualitas pelaporan insiden keselamatan pasien itu sendiri. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang pelaporan insiden keselamatan pasien, semakin baik pula pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian menganalisis faktor komitmen responden terhadap pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara variabel komitmen dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Iskandar 2014 yang menyatakan bahwa kurangnya komitmen dari pihak terkait antara lain KPPRS, manajemen rumah sakit, instalasi pemeliharaan dan sarana merupakan salah satu penyebab penurunan pelaporan IKP. Pelapor menjadi malas dan putus asa karena ketika sudah dilaporkan tidak ada atau kurang cepat ditindaklanjuti.
Hal ini berkaitan dengan usia responden yang pada penelitian ini sebagian besar termasuk ke dalam kategori dewasa muda, yakni 21-30 tahun. Teori Robbins mengemukakan bahwa usia dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Hal tersebut berarti bahwa semakin dewasa usia perawat, maka semakin baik kinerjanya dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman atau tidak menyebabkan insiden keselamatan pasien. Peneliti berasumsi bahwa meskipun secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel komitmen dengan pelaporan insiden keselamatan pasien, namun secara teori, pegawai yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi akan menghasilkan pelaporan insiden keselamatan yang baik. Puskesmas harus memiliki unit PMKP selaku organisasi yang bertanggung jawab dalam proses pelaporan insiden keselamatan pasien. Puskesmas bersama PMKP juga harus memiliki komitmen yang kuat dan sigap dalam menindaklanjuti laporan yang ada, serta melakukan identifikasi risiko agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Menganalisis faktor blame culture terhadap laporan IKP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel blame culture dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel blame culture dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iskandar et al. Tahun 2014 yang berjudul Faktor Penyebab Penurunan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di rumah sakit, yang mendapatkan hasil bahwa alasan takut disalahkan atau blaming terdapat pada ketiga kelompok FGD. Profesor James Reason menggambarkan kondisi ini dengan istilah The Vulnerable System Syndrome. Jika seseorang disalahkan, maka akan muncul mekanisme pertahanan diri dari orang tersebut berupa penyangkalan. Akibat penyangkalan, informasi sesungguhnya mengenai masalah dan akar masalah tidak akan terungkap, malah sengaja disembunyikan. Akibat disembunyikan, kita tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga keinginan kita untuk memperoleh perbaikan tidak tercapai. Peneliti berasumsi jika masing-masing pegawai puskesmas rawat inap menerapkan budaya pasien safety, terutama no blaming, tentu saja tidak akan ada lagi pegawai yang takut untuk melaporkan insiden keselamatan pasien. Pegawai puskesmas rawat inap semestinya memiliki kesadaran bahwa insiden keselamatan pasien penting dilaporkan agar insiden yang sama tidak terulang kembali. Tidak menyalahkan pelapor dan tidak takut melaporkan insiden keselamatan pasien harus membudaya ke semua kalangan pegawai puskesmas rawat inap Samarinda. Menganalisis faktor reward terhadap laporan IKP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara variabel reward dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di puskesmas rawat inap Samarinda. Hal ini sejalan dengan penelitian Iskandar et al. 2014 yang berjudul Faktor Penyebab Penurunan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Tidak adanya reward menjadi salah satu penyebab penurunan pelaporan IKP dengan total skor USG 230. Menurut Bruno 2019, reward merupakan sebuah bentuk pengakuan kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh pihak organisasi atau lembaga kepada individu atau kelompok pegawai agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Usaha untuk mendapatkan pegawai yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan, maka dirasa perlu dengan adanya pemberian reward atau penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Peneliti berasumsi bahwa reward yang diberikan pimpinan kepada pegawainya mampu meningkatkan prestasi dan kinerja pegawai. Dengan adanya reward, pegawai akan merasa diapresiasi dan bersemangat untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan. Meskipun dari hasil penelitian menunjukkan lebih banyak pegawai yang tidak memerlukan reward untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang baik, namun jumlah pelaporan yang kurang baik karena pegawai merasa perlu adanya reward juga cukup banyak dan mesti dipertimbangkan agar pelaporan insiden keselamatan yang baik dapat diwujudkan secara maksimal. Lalu, menganalisis faktor socialization terhadap laporan IKP.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara variabel socialization dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jamaluddin 2018 yang berjudul Analisis Penyebab Ketidaktepatan Waktu Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin, yang menyatakan bahwa sikap karyawan rumah sakit yang tidak tepat waktu dalam memberi laporan insiden keselamatan pasien didasari oleh rasa malas. Sifat malas melaporkan insiden keselamatan pasien dipicu oleh nilai-nilai atau budaya keselamatan pasien yang belum menyeluruh di lingkungan rumah sakit. Budaya keselamatan pasien yang belum menyeluruh tersebut dipicu oleh gagalnya sosialisasi dan edukasi oleh tim KPPRS, sehingga sosialisasi dan edukasi keselamatan pasien perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya kepada seluruh karyawan rumah sakit. Menurut Sari 2009, sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah ahli menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan role teori, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Peneliti berasumsi, meskipun socialization tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan pelaporan insiden keselamatan pasien, namun sosialisasi tentang pelaporan insiden keselamatan pasien juga tetap perlu dilakukan kepada seluruh staf atau pegawai. Melalui sosialisasi yang menyeluruh, informasi tentang pelaporan insiden keselamatan pasien dapat disalurkan ke seluruh pegawai dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pegawai Puskesmas Rawat Inap Samarinda tentang apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pelaporan insiden keselamatan pasien. Dengan demikian, seluruh pegawai dapat menghasilkan pelaporan insiden keselamatan pasien yang baik. Selanjutnya, menganalisis faktor coaching terhadap pelaporan IKP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara variabel coaching dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Iskandar et al. 2014 yang berjudul Faktor Penyebab Penurunan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, di mana dari hasil FGD didapatkan belum ikut pelatihan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit dengan total skor USG 198. Peneliti berasumsi pelatihan manajemen pasien safety memiliki manfaat penting bagi pegawai Puskesmas Rawat Inap Samarinda karena dapat menambah keterampilan dan juga pengetahuan tentang pelaporan insiden keselamatan pasien. Meskipun pelatihan tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan pelaporan insiden keselamatan pasien, namun pihak Puskesmas sebaiknya tetap mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat memahami cara melaporkan insiden keselamatan pasien dengan baik dan benar. Kemudian, menganalisis faktor workload terhadap pelaporan IKP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel workload dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di Puskesmas Rawat Inap Samarinda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Harijanto 2015 yang berjudul Analisis Rendahnya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, di mana dari hasil FGD didapatkan bahwa tingginya beban kerja sumber daya manusia, sehingga tidak teliti dalam melakukan identifikasi IKP dengan total skor USG 69. Menurut Peters and Peters 2008, salah satu penyebab medical error disebabkan faktor manusia akibat kelelahan yang dialami. Jam kerja yang lama dan kelebihan beban kerja dapat memungkinkan menghasilkan gejala fisik dan mental seperti merasakan kelelahan dan kecerobohan kognitif. Perasaan subjektif dari kelelahan mengacu pada rasa kelelahan, kurang energi, dan kurang motivasi yang disertai dengan kewaspadaan mental menurun, gangguan prestasi kerja, meningkatnya rasa kantuk, tertidur saat bekerja, dan pada tingkat yang lebih tinggi dapat menyebabkan kecelakaan. Peneliti berasumsi beban kerja yang tinggi dapat menghambat pegawai untuk melaporkan insiden keselamatan pasien. Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat menjadi alasan tidak melaporkannya insiden keselamatan pasien dengan segera. Meskipun insiden keselamatan pasien dapat dilaporkan dalam 2x24 jam, namun jika pegawai tidak segera melaporkannya, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan lupa sehingga insiden yang terjadi tidak kunjung dilaporkan. Lalu, menganalisis faktor dominan terkait laporan insiden keselamatan pasien. Berdasarkan hasil pemodelan terakhir, didapatkan variabel yang paling dominan yaitu variabel knowledge atau pengetahuan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Harjanto 2015 yang berjudul Analisis Rendahnya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Berdasarkan data hasil USG, didapatkan bahwa faktor penyebab utama rendahnya laporan IKP di Rumah Sakit X adalah kurangnya pemahaman petugas untuk melaporkan IKP dengan jumlah skor USG yaitu 80. Menurut teori Plain Behavior, pengetahuan petugas tentang IKP, pengetahuan petugas tentang cara melaporkan dan manfaat IKP, serta konsekuensi yang akan diterima ketika melaporkan IKP merupakan bagian dari norma subjektif yang merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan aktivitas tertentu. Pemahaman individu terhadap sesuatu hal akan berpengaruh pada niat untuk melaporkan. Niat akan sangat berpengaruh terhadap kinerja. Artinya, jika masing-masing petugas mempunyai niat yang kuat untuk melaporkan IKP, maka kinerja pelaporan IKP juga akan semakin baik. Peneliti berasumsi pengetahuan merupakan faktor yang paling berkaitan dengan pelaporan insiden keselamatan pasien di samping faktor lainnya. Karena dengan memiliki pengetahuan yang baik, pegawai puskesmas dapat menumbuhkan kesadaran untuk patuh dan bertanggung jawab atas pelaporan insiden keselamatan pasien. Berbekal pengetahuan dan wawasan yang luas tentang manajemen keselamatan pasien, dapat dikembangkan sistem pelaporan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif. Sekian dan terima kasih.